Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin, wa binasta'in ala amri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajah, bersama-sama kita mendengarkan kajian dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadal Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah kembali pertemukan kita di kajian rutin kita, kajian bersama Madinah Village ya. Dan saat ini kita sedang membahas buku Diskursus Islam Politik Spiritual yang ditulis oleh Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman, dan alhamdulillah kita uh, sudah sampai di bab yang terakhir ya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang sistem ekonomi dalam Islam ya. Jadi kemarin itu memang kita membahas tentang bagaimana Islam mengatur ekonomi. Tidak rinci pembahasannya, tetapi cukup bagi kita untuk memahami secara garis besar atau kerangka daripada sistem ekonomi Islam. Ya, kita di situ membahas tentang hukum-hukum kepemilikan ya. Sebagai asas ekonomi Islam itu kan yang pertama tentang konsep kepemilikan ya, atau al-milkiyah. Kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hak milik atau tasarruf al-milkiyah. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat atau tauziul ambal bainan nas. Jadi secara sederhana sistem ekonomi itu yang pertama ada konsep kepemilikan, yang kedua konsep pengembangan atau pemanfaatan, yang ketiga adalah distribusi. Tiga hal ini ya. Dan masing-masing dari pembahasan atau masing-masing dari asas tersebut itu sudah kita bahas masing-masing. Tentang kepemilikan misalkan ya, bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki barang atau jasa ya sesuai dengan eh, hukum dari masing-masing barang dan jasa tersebut, apakah boleh dimiliki oleh pribadi atau tidak gitu ya. Maka Islam membedakan ada namanya kepemilikan pribadi ya, artinya barang-barang atau jasa yang boleh dimiliki oleh seseorang atau oleh kita secara bebas. Pengertian bebas di sini tidak harus minta izin sama orang lain, dalam pengertian bukan milik negara juga bukan milik umum gitu ya. Artinya kita diberikan kebebasan untuk memilikinya dengan cara yang tentu dibenarkan oleh syariat gitu ya, dengan cara-cara yang halal. Nah itu kepemilikan individu seperti rumah, kendaraan, pakaian, ya, elektronik dan sebagainya itu adalah barang-barang yang bisa kita miliki, ya, dengan cara yang tentu diajarkan oleh Islam atau cara-cara yang dihalalkan oleh Islam. Kemudian yang kedua kepemilikan umum, nah ini berarti kan barang-barang yang dalam kategori berlimpah, ya. Jadi barang-barang yang berlimpah yang itu secara faktanya memang itu milik semua orang gitu kan. Hanya negara lah yang mengelola barang tersebut gitu ya, atau negara membayar swasta untuk mengelola atau untuk mengolah barang tersebut sehingga bisa dimanfaatkan oleh umat gitu ya. Ini barang milik umat ya, misalkan seperti barang tambang, energi ya, kemudian padang gembalaan, air gitu ya. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang sifatnya umum. Negara harus mengatur barang-barang ini sehingga bisa sampai manfaatnya hasilnya kepada umat ya. Ini amanah Allah yang diserahkan kepada negara untuk mengelola, bukan untuk memiliki tapi mengelolanya. Kemudian yang ketiga ada namanya barang milik negara ya. Barang atau harta milik negara ini tentu pengelolaan dan kepemilikannya adalah milik negara. Misalkan seperti harta waris ya, yang tidak ada ahli warisnya, itu kan berarti kembali ke negara. Jizyah, kemudian harta orang murtad, ya,
dan sebagainya. Itu nanti negara mengelola harta itu untuk apa? Ya untuk biaya operasional menjalankan kenegaraan, ya, atau dibutuhkan untuk menambah fasilitas pendidikan, fasilitas militer dan sebagainya. Jadi ini adalah harta milik negara. Nah, dengan pembedaan ini kita jadi clear gitu, mana yang bisa kita miliki, mana yang tidak boleh dan sebagainya. Nah, kalau di kapitalisme itu kan semuanya bisa dimiliki oleh individu. Bahkan harta milik umum pun bisa diprivatisasi. Makanya yang diuntungkan itu hanya pribadi-pribadi saja, gitu kan. Kayak barang tambang, itu kan sumber daya alam yang lainnya itu dimiliki oleh swasta, dimiliki oleh personal atau kelompok tertentu, gitu. Maka yang untung mereka saja, yang untung mereka saja. Sedangkan orang lain hanya kebagian sedikit, gitu ya. Ini kapitalisme, bahkan pulau pun bisa dibeli, diperjualbelikan kan gitu. Nah, ini sebagaimana kemarin ada tawaran kan bahwa orang-orang luar negeri bisa memiliki pulau yang ada di negeri ini. Nah, itu ekonomi ya. Dan tetapi sistem ekonomi yang kemarin kita bahas itu tidak mungkin bisa kita terapkan ya oleh personal, nggak bisa, susah. Karena harus ada kebijakan negara. Nah, pertanyaannya kebijakan negara yang seperti apa? Kalau negaranya negara kapitalis nggak mungkin, karena bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis yang mereka adopsi. Kalau negaranya itu sifatnya atau modelnya negara komunis, nggak mungkin juga, karena mereka punya sistem ekonomi tersendiri, sistem ekonomi komunis yang walaupun sekarang sudah bercampur dengan kapitalis. Nah, berarti kalau kita ingin merasakan nikmatnya ekonomi Islam secara kafah, ya, ya mau tidak mau harus ada negara yang bisa menerapkan itu. Nah, tentu dalam Islam ada konsep kenegaraan, ada konsep kenegaraan. Nah, makanya di bab berikutnya kita bahas tentang sistem politik Islam. Nah, jadi sistem politik Islam inilah yang akan mensupport atau menerapkan sistem ekonomi Islam. Karena yang namanya politik dan ekonomi itu biasanya nggak bisa dipisahkan. Ya, ekonomi itu terkait erat dengan kebijakan publik, kebijakan politik. Ya, nggak bisa ekonomi yang sifatnya makro dalam konteks ini adalah sistem itu diterapkan oleh sistem yang berlainan, itu nggak bisa. Nah, contohnya riba saja. Riba itu kan salah satu unsur yang ada pada ekonomi kapitalis yang tidak bisa dihilangkan. Nah, kita ingin melepaskan dari riba, bagaimana mungkin? Ya harus negaranya yang mengatakan bahwa kita tolak riba, misalnya. Beres. Maka perbankan tidak akan ada riba lagi, pembiayaan tidak akan ada riba lagi. Itu semuanya berpangku kepada kebijakan politik, kebijakan publik. Ya, ya paling banter ya kita hanya menahan diri saja untuk tidak melakukan aktivitas ribawi. Secara personal bisa saja begitu, tapi secara sistem tidak bisa. Ya, nah, kita mau tidak mau, walaupun kita menghindar diri dari riba, ya akan kecipratan juga riba. Minimal debu-debu riba itu tetap akan kecipratan. Ya, nah itulah pentingnya sistem politik yang selaras dengan sistem ekonomi yang kita inginkan. Nah, kita bahas di bab berikutnya, itu sistem politik Islam. Apa itu sistem politik Islam? Nah, sistem politik itu dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana urusan masyarakat itu dikelola dan diatur dengan hukum Islam. Jadi, dalam Islam, politik itu tidak hanya sekedar kekuasaan. Ya. Tidak sekedar hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau dalam definisi kita selama ini yang kita pahami kan politik itu adalah jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi dalam Islam justru yang dimaksud dengan politik Islam itu adalah cara mengatur atau mengurus masyarakat dengan hukum Islam. Makanya asyasah fil Islam itu adalah riayat su'unil ummah
dakhiliyan wa kharijan bi ahkamil Islam. Nah, di definisi politik Islam itu ada riayah. Ya, riayah itu apa? Mengelola, mengurusi suunil ummah, urusan-urusan umat, dakhilian baik urusan dalam negeri, wa kharijan ataupun urusan luar negeri, bi ahkamil Islam dengan hukum Islam. Jadi semangat politik Islam itu mengurusi rakyat, bukan memperoleh kekuasaan. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau dari definisinya aja beda, tentu semangatnya juga beda, motivasinya beda. Ya, orang yang ingin berperan di kancah politik pasti tujuannya untuk mengurusi umat, ya, mengurusi rakyat, ya, bukan menjadikan umat atau rakyat sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, tapi kalau paradigma ekonomi sekarang itu kan bagaimana menjadikan umat itu sebagai batu loncatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, dengan pemilu itu kan. Nah, dia mendekati umat dan baik-baik dengan rakyat. Ya, itu jelang pemilu biasanya. Kalau udah habis pemilu ya dilupakan. Nah, oleh karena itu, karena Islam itu memahami politik adalah sebagai riayah su'unil ummah, pengurusan atau pengelolaan rakyat dengan hukum-hukum Islam, maka politik Islam itu memiliki asas tersendiri, asas yang beda dengan yang lain. Ya, ini sistem politik Islam itu beda lah dengan yang lain. Yang pertama asasnya, ada 4 asas ya. Ada 4 asas dalam politik Islam. Yang pertama adalah asyadatu li syar'i. Ya. Yang pertama itu adalah kedaulatan di tangan syarat. Ya. Kalau dalam demokrasi itu, dalam sistem demokrasi kan asyadatu lil ummah. Ya, jadi kedaulatan di tangan rakyat ya. Rakyat yang berdaulat itu bahasanya. Jadi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, gitu ya. Ini kan konsep demokrasi ya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, apa ini maksud dengan asyadah atau kedaulatan? Sebenarnya kata asyadah itu kata yang baru ya, dalam term Islam. Ya. Itu kalimat yang bukan dari Islam, asyadah itu atau kedaulatan. Nah, kata kedaulatan atau sovereignty dalam bahasa Inggris itu diarabkan menjadi asyadah. Apa maknanya? Jadi kata tersebut maksudnya adalah sesuatu yang mengendalikan dan melaksanakan aspirasi. Ya, jadi jika seseorang mengendalikan dan melaksanakan aspirasinya sendiri, berarti orang tersebut sudah menjadi abdun, sudah menjadi budak, sekaligus sebagai sayyid, sebagai tuan. Ya, jadi kalau kita bergerak karena kendali kita sendiri, kemudian atas aspirasi kita sendiri, maka kita otomatis sudah menjadi hamba dan tuan sekaligus. Jadi tuan juga, jadi hamba juga. Tapi jika orang lain yang mengendalikan, ya, berarti kita itu menjadi budaknya orang lain itu. Ya, kita menjadi budaknya orang lain, karena orang lain menjadi sayyid bagi kita, sebagai tuan bagi kita. Sayyid, asyad, as-sayyid sama. Nah, kalau ketika umat mengendalikan aspirasinya sendiri, rakyat misalkan, maka rakyat itu menjadi tuan sekaligus sebagai hamba buat rakyat. Nah, dengan demikian karena kata as-sayyid atau asyadah itu berimplikasi kepada siapa yang mengendalikan dan siapa yang dikendalikan, atau dalam konteks lebih jelas lagi adalah siapa yang menjadi budak, siapa yang menjadi tuan, maka haram hukumnya dalam Islam kita menjadi budak bagi diri kita sendiri, apalagi orang lain. Gitu. Ya, kita tidak boleh memperbudak diri sendiri, apalagi diperbudak oleh orang lain, yaitu sesama makhluk Allah, sesama manusia. Ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena yang bisa atau yang berhak memperbudak manusia itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan manusia.
Ya, Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang berhak memperbudak orang lain, gitu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan demikian dalam Islam asyada, kedaulatan itu adalah di tangan rakyat, di tangan syara. Di tangan syara itu maksudnya apa? Di tangan hukum-hukum Allah. Jadi Allah lah yang berhak mengendalikan. Allah lah yang berhak mengatur kehidupan umat manusia. Ya, bukan manusia yang lain. Baik dirinya sendiri ataupun orang lain ataupun umat lain. Nah, jadi Islam mengajarkan kedaulatan di tangan syara, ya, asyadah li syar'i. Nah, apa konsekuensinya ketika kita menjadikan syariat itu sebagai asyadah atau sebagai kedaulatannya? Maka konsekuensi yang pertama, yang menjadi pengendali dan penguasa itu hanya hukum syara, bukan akal atau manusia. Jadi semua masalah itu akan dikembalikan kepada hukum Islam, hukum syara. Karena itu tidak ada satupun permasalahan yang terlepas dari hukum syara. Harus dicari dulu hukumnya apa. Nah, gitu maksudnya. Jadi semua perbuatan kita, ya, semua yang mengendalikan kita itu adalah hukum syara. Maksudnya boleh tidak bolehnya suatu perbuatan itu dilakukan itu tergantung kepada hukum syara. Ya, kalau hukum syara mengatakan boleh, berarti boleh. Kalau tidak boleh, berarti tidak boleh. Bukan akal yang mengendalikan. Kata akal boleh, maka boleh itu salah. Ya. Jadi harus hukum syara. Hukum syara yang menyatakan boleh atau tidak boleh. Ya. Makanya dalam Islam itu al-aslu fil af'al, hukum asal perbuatan manusia itu at-taqayyudu bi ahkami syariah. Itu terikat dengan hukum-hukum syariat. Kita sebagai muslim ketika mau melakukan sesuatu harus dicek dulu kan hukumnya. Apakah dia haram, apakah dia makruh, apakah dia mubah, apakah dia sunnah, apakah dia wajib. Masing-masing hukum ini sudah punya konsekuensinya masing-masing. Gitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, cek dulu hukumnya. Jangan asal lakukan saja. Karena di asyadah di syar'i. Ya. Kedaulatan ada di tangan syara, ya, bukan di tangan akal sendiri, apalagi nafsu sendiri. Ya. Nah, ini konsekuensi yang pertama dari kalimat asyadah di syar'i. Kedaulatan di tangan syara. Yang kedua, bahwa siapapun akan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum syara. Baik penguasa atau rakyatnya, baik orang kaya atau orang miskin, ya. Baik orang tua atau juga anak kecil, semuanya sama di hadapan hukum syara. Tidak ada yang dispesialkan. Ya. Ketika ada yang melanggar, ya harus dikenakan sanksi sebagaimana hukum syara. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan di hadapan para sahabat, ya, lo anna Fatimah binti Muhammadin syarakat faqata'tu aydiyahuma. Seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, itu Rasulullah ingin menunjukkan bahwa siapapun itu harus tunduk kepada hukum syara, termasuk putrinya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi semuanya itu sama di hadapan hukum syara. Ya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang ketiga, bahwa ketaatan pada penguasa terikat dengan ketentuan hukum syara dan bukan ketaatan mutlak. Jadi taatnya kita kepada penguasa, ya, pemimpin, itu bukan ketaatan mutlak, tapi ketaatan selama apa yang kita taati itu sesuai dengan hukum syara. Tidak boleh kita taat kepada penguasa, ya, padahal penguasa itu mengajarkan atau mengarahkan kita untuk berbuat maksiat sama Allah. Ya, makanya ada hadis mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, yang mengajarkan kemaksiatan kepada Al-Khaliq, ya, yang mengajak maksiat kepada Al-Khaliq atau pencipta. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan atau tidak wajib taat dalam melakukan kemaksiatan kepada yang Maha Mencipta, itu Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Jadi kalau penguasa, pemimpin kita mengajak kepada kemaksiatan, ya jangan diikuti. Ya, misalkan, ayo kita ramaikan ya judi online. Ini ngajak maksiat ini. Ya jangan taat. Kita boleh ingkar. Wahai anak-anakku, misalkan pemimpin perusahaan ya, pemimpin rapat, kita sebentar lagi akan ada Ramadan. Ayo kita tarhib Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan sukacita. Kita perbanyak sedekah misalkan ya. Kita perbanyak menyiapkan diri untuk jelang Ramadan. Kita perbanyak kajian membahas tentang rukun dan syaratnya puasa agar puasa kita lebih tenang, tahu ilmunya. Nah, ini baik nih. Ya, kita ikutin. Ya, gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 ya, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, ketika Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah, Allah menggunakan kalimat atiullah. Begitupun ketika taat kepada Rasul, Allah menggunakan kalimat atiur rasul. Tetapi ketika diminta untuk taat kepada pemimpin, ya, Allah tidak menggunakan kalimat wa ati'u ulil amri minkum. Tapi langsung wa ulil amri minkum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita taat sama ulil amri selama ulil amri ini ati Allah wa ati Rasul. Gitu. Selama ulil amri itu ati Allah wa ati Rasul. Jadi kalau ulil amrinya tidak ati Allah wa ati Rasul, ya tidak ada perintah dari Allah untuk mentaatinya. Gitu. Jadi tetap taatnya kita kepada pemimpin, taatnya kita kepada penguasa selama penguasa itu menerapkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan. Kalau dia menerapkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat sama pemimpin apapun. Mau pemimpin kelompok, pemimpin komunitas, pemimpin perusahaan, pemimpin kabupaten, kota, atau pemimpin negara sekalipun, ya, ketika memerintahkan ya, atau menerapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita tidak wajib taat. Ya, tidak wajib taat. Nah, yang keempat, apa konsekuensi dari kalimat asyadah lisyar'i? Yang keempat adalah konsekuensinya wajib mengembalikan masalah kepada hukum syara. Jika terjadi perselisihan antara penguasa dengan rakyatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat tadi, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya, jikalau ya terjadi perselisihan di antara kalian semua, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikan kepada hukum syara, ya, bukan dikembalikan kepada manfaat, ya, win-win solution, tapi kembalikan kepada hukum syara. Kalau menurut hukum syara boleh, atau menurut hukum syara malah justru wajib, maka kita lakukan. Ya, kalau ternyata haram hukumnya, kita tinggalkan. Ya, gitu ya. Jadi semuanya dikembalikan kepada hukum syara. Nah, konsekuensi yang kelima dari kalimat asyadah lisyari itu adalah wajib melakukan kontrol terhadap negara yang dijalankan oleh partai politik Islam atau umat. Jadi dalam Islam, dalam politik Islam, rakyat itu tidak boleh diam ketika melihat penguasanya melakukan kemaksiatan atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum Islam. Rakyat wajib mengoreksi mereka. Namanya muhasabah lil hukam, ya, mengoreksi penguasa. Ya. Nah, ulama sekarang tuh ada yang menulis kitab tuh, fikih muhasabah lil hukam. Ada kitabnya, fikih muhasabah lil hukam. Jadi fikih bagaimana mengoreksi para penguasa.
Itu wajib hukumnya kita mengoreksi penguasa ketika melihat penguasa melakukan pelanggaran terhadap hukum syara atau mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kewajiban, tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, berapa orang yang bisa sendiri, bisa juga berkelompok. Kalau berkelompok berarti membentuk partai politik Islam, ya. Nah, karena Allah perintahkan juga dalam surat Ali Imran ayat 104, ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, hendaklah ada di antara kalian semua sekelompok umat, ya, yang menyuruh kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, ini hukumnya boleh, ya. Ya, bahkan disebut, para ulama mengatakan wajib kifayah, ya, fardhu kifayah, ya, bagi suatu umat harus memiliki kelompok yang tugasnya untuk mengoreksi penguasa, ya, mengoreksi penguasa, muhasabah lil hukam. Nah, ini konsekuensi dari kalimat asyadah di syar'i yang kelima. Konsekuensi yang keenam, ya, wajib ada pengadilan, ya, yang bertugas untuk melenyapkan penyimpangan terhadap hukum syara yang dilakukan oleh penguasa. Makanya kemudian ada yang disebut dengan mahkamah madzalim. Nah, jadi mahkamah madzalim itu adalah mahkamah atau peradilan atau pengadilan yang tugasnya menyelesaikan sengketa antara umat dengan penguasa. Ya, misalkan ada sengketa antara rakyat dengan bupati, misalkan rakyat dengan kepala desa, misalkan rakyat dengan RT RW, misalkan. Maka ada pengadilan khusus, ya, pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau konflik antara penguasa dengan umat. Itu pun harus dikembalikan kepada hukum syara. Ya. Nah, konsekuensi yang ketujuh, ya, konsekuensi dari kalimat Asia dari syar'i itu adalah mengangkat senjata untuk mengambil alih kekuasaan ketika pemimpin atau khalifah kaum muslimin telah melakukan penyimpangan terhadap syara dan nyata-nyata kufur adalah wajib. Jadi dalam Islam pun, ya, rakyat boleh memberontak kepada penguasa yang tidak menerapkan Islam sama sekali. Misalnya, ini dalam konteks pemerintahan Islam, ya, bukan dalam konteks sekarang. Kalau dalam konteks sekarang kita tidak boleh, ya. Karena dari awal sudah tahu bahwa kekuasaan saat ini kan tidak berdasarkan Islam, ya. Maka yang dimaksud di sini mengangkat senjata itu penguasa dalam konteks pemerintahan Islam, ya. Jadi sebelumnya pemerintahan Islam, kemudian di tengah jalan ada penguasa nih masuk ke pemerintahan Islam yang dia berusaha untuk merubah undang-undang, merubah konstitusi yang awalnya Islam sebagai sumber menjadi yang lain. Maka disitulah umat pada saat itu boleh mengangkat senjata untuk menyingkirkan penguasa yang berusaha merubah hukum Islam. Gitu. Itu konteksnya dalam pemerintahan Islam, ya, bukan konteksnya dalam pemerintahan sekarang, ya. Kalau konteksnya pemerintahan sekarang itu tugasnya adalah dakwah, ya, mendakwahi, ya, bukan memberontak, bukan angkat senjata. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kenapa demikian? Karena fikih itu kan macam-macam, ya. Ada fikih zakat, ya. Kita tuh ada punya fikih itu fikih zakat, ada fikih puasa, ya. Ada fikih sholat. Masing-masing punya hukumnya, masing-masing punya tata caranya di masing-masing fikih tersebut, ya. Makanya tidak boleh dicampur-campur. Ya, fikih zakat, kita mau zakat tapi pakai fikih puasa, yang nggak nyambung. Kita mau haji tapi pakai fikih sholat, yang nggak nyambung juga. Ya, nah, kita sholatnya sholat yang mungkin sholat biasa, tidak ada tawaf, tidak ada sa'i, padahal fikih haji itu ada tawaf, ada sa'i, tidak hanya sholat, gitu. Nah, begitupun juga ketika ada kekuasaan Islam, maka kita menggunakan fikih daulah. Ya, fikih daulah berlaku ketika sistem yang diterapkan itu sistem Islam. Baru muncul tuh fikih daulah. Di situ nanti ada hukum bugot, ya, ada hukum apa namanya mahkamah madzalim, ada hukum dan sebagainya, ya, ketika pemerintahannya Islam. Tetapi ketika pemerintahnya belum Islam, maka fikih yang kita gunakan fikih mendirikan pemerintahan dulu. Fikih mendirikan khilafah, ada fikih. Bagaimana fikih mendirikan khilafah? Nah, fikih mendirikan khilafah itu tidak dengan kekerasan.
Ya, Rasulullah mencontohkan ketika ingin menegakkan daulah Madinah itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan mengangkat senjata. Justru Rasulullah mengajarkan kepada kita menegakkan daulah pertama di Madinah itu dengan cara apa? Dakwah, ya, menyebarkan Islam, menyampaikan Islam, merubah pemikiran umat, ya, kemudian mengajak mereka untuk menjadi pejuang dan sebagainya. Itu adalah fikih untuk menegakkan daulah. Nah, tapi kalau fikih daulah itu fikih yang diterapkan ketika daulahnya itu ada. Kalau sekarang tidak ada, diberlakukan nggak nyambung jadinya. Nah, inilah ada 7 konsekuensi, ya, dari asas yang pertama, asas pemerintahan Islam yang pertama, atau asas sistem politik Islam yang pertama, yaitu asyadah bisyara, ya, kedaulatan ada di tangan syara. Ya, jadi beda ya. Kalau dalam sistem republik kan asyadah lil ummah, ya. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Tapi kalau dalam Islam kedaulatan itu hanya ada di tangan hukum syara. Tapi yang kedua nih, asas yang kedua, as-sultan lil ummah. Nah, kalau kekuasaan itu di tangan umat. Maksudnya apa? As-sultan itu maksudnya adalah pengambilan kekuasaan itu berdasarkan kepada ridho wal ikhtiarnya umat. Ya, jadi seseorang menjadi penguasa itu, ya, ketika umat ridho dengan penguasa itu. Maka apakah umat boleh misalkan menggulingkan penguasanya ketika mereka sudah tidak ridho lagi? Ya boleh. Ya, boleh mengusulkan untuk menggantikan, memakjulkan misalkan. Rakyat nih secara umum misalkan umat tidak setuju dengan pemimpin ini, maka boleh mengusulkan untuk dimundurkan. Sebagaimana dulu pada zaman Umar bin Khattab, ya, rakyat Kufah itu protes kepada Umar, ya, karena gubernurnya itu bacaan Qur'annya kalau sholat terlalu panjang. Maka diturunkan oleh Umar bin Khattab. Diganti. Ya. Nah, jadi itu boleh. Ya. Nah, jadi penguasa di sini bukan hanya konteksnya kepala negara, ya, bisa ada gubernur, bisa bupati kota, ya, misalkan begitu ya. Kalau dalam Islam mungkin ada wali, ada amil, ya, kemudian ada khosoba, ada al-hayyu, gitu ya. Itu kan ada stratanya masing-masing. Ya. Apa namanya? Hierarki struktur pemerintahan. Mereka adalah para penguasa. Ya. Khalifah penguasa, Muawin Tafid juga penguasa, kemudian wali gubernur juga penguasa, amil juga penguasa. Nah, para penguasa-penguasa ini ketika ada yang tidak sesuai dengan umat, ya boleh umat mengajukan untuk dimundurkan atau dimaculkan. Ya. Kenapa? Karena as-sultan lil ummah, kekuasaan itu ada di tangan umat. Ya. Nah, hal ini tercermin dari pengambilan kekuasaan yang diambil dalam hadis maupun ijma sahabat, yang semuanya itu dilakukan melalui baiat. Nah, jadi dalam Islam seseorang tidak bisa menjadi khalifah tanpa ada baiat dari umat. Itulah representasi daripada ridha wal ikhtiyar tadi. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu bisa menjadi khalifah ketika ada baiat. Baiat dari siapa? Dari umat. Kemudian Umar bin Khattab tidak bisa menjadi penguasa walaupun diamanahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah sedang sakit keras, ya, sudah mau wafat, beliau mengamanahkan bahwa nanti tolong yang menjadi khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Tapi tetap ketika Khalifah Abu Bakar meninggal, Umar tidak otomatis menjadi khalifah. Dia harus dibaiat oleh umat. Begitupun juga ketika Utsman itu kan lewat pemilihan pemilu. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf sebagai KPU-nya bersama dengan 6 orang itu keliling-keliling, ya, keliling-keliling Madinah untuk mendapatkan suara. Dan ternyata suara terbanyak itu diperoleh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, dibandingkan Utsman. Tetapi di Masjid Nabawi waktu itu umat menginginkan penguasa yang mengikuti kebijakan khalifah sebelumnya. Sedangkan Ali tidak ingin, beliau ingin melakukan kebijakan sendiri. Maka kemudian yang memenuhi syarat umat itu siapa? Ya Utsman. Karena Utsman walaupun suaranya sedikit dibandingkan Ali, dia bersedia untuk melanjutkan kebijakan penguasa sebelumnya. Gitu. Nah, ini proses bagaimana umat itu menjadi kekuasaan, ya, yang berhak mengangkat, yang berhak memilih, yang berhak juga memakzulkan para penguasa dalam
dalam Islam, gitu ya. Kemudian konsekuensi dari as-sultanul ummah adalah yang pertama, tidak ada satu kekuasaan pun yang diperoleh seorang muslim kecuali diberikan oleh umat, ya, dengan cara baiat tadi. Nah, dan baiat itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan baiat taat itu hukumnya fardu ain. Makanya kemudian ada hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang di pundaknya tidak ada baiat, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Nah, ini kan hadis yang sering digunakan oleh jemaah-jemaah Ahmadiyah, ya, jemaah-jemaah LDII itu pakai hadis itu tuh. Ya, Anda itu kalau nggak baiat sama imam kami, Anda termasuk mati jahiliyah, kafir Anda, gitu. Padahal hadis ini konteksnya bukan ke sana. Hadis ini konteksnya adalah kepada penguasa yang real, ya, khalifah atau imam, ya, bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin jemaah, tapi pemimpin umat secara keseluruhan. Konteksnya begitu. Yang kedua yang dimaksud dengan matinya seperti mati jahiliyah itu bukan mati kafir, tapi mati dalam konteks berdosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Karena dia tidak mau taat kepada pemimpin. Ya, karena baiat di situ baiatnya ada dua, ada baiat taat, ada baiat pengangkatan. Kalau baiat pengangkatan itu ya baiat yang bisa dilakukan langsung, ya, mengangkat khalifah tertentu sebagai khalifah misalkan. Itu baiat taat, baiat inqiyad, ya. Kalau baiat taat itu artinya kita ridho dipimpin oleh khalifah ini, itu baiat taat. Dan kita taat kepada apapun yang diperintahkan oleh khalifah ini selama dia sesuai dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Nah, itu namanya baiat taat. Nah, berarti maksudnya hadis ini bagaimana? Hadis ini maksudnya adalah kalau kita nih, ya, tidak ada keinginan untuk memiliki baiat di pundak kita, baiat taat kepada pemimpin Islam, maka ya itu termasuk dosa. Artinya kita harus berusaha, ya, mengadakan dulu pemimpinnya baru bisa baiat taat. Kan selama ini kita nggak ada pemimpinnya sehingga nggak bisa taat, nggak bisa baiat taat, gitu ya. Jadi itu konteksnya ke sana, bukan konteksnya kepada kelompok kelompok tertentu harus baiat, ya. Karena ada kelompok-kelompok tarekat gitu kan yang harus baiat gitu. Kalau nggak baiat nanti tidak sah gitu dan sebagainya, tidak sah sholatnya gitu. Kalau di LDI kan gitu dulu ya. Al-Fakir pernah ngobrol langsung sama orang LDI. Ya dia bilang begitu, karena ya taat sama pemimpin, imam. Imamnya siapa ya? Kelompok mereka ternyata imamnya. Pemimpin kelompok mereka gitu. Nah, konsekuensi yang kedua, konsekuensi dari as-sultanil ummah adalah bahwa umat mempunyai hak untuk mengangkat khalifah dengan ridho dan bebas. Ya, tidak boleh dengan paksaan. Jadi dalam Islam itu khalifah itu dipilih oleh umat. Ini ada mekanismenya tertentu. Nanti kita bahas lain waktu nanti. Ini kan baru kerangka umumnya saja. Kalau rinciannya ada rincian bagaimana mengangkat khalifah. Ada proses pemilihannya, ada proses penyeleksiannya gitu. Dari jumlahnya 6 jadi berapa, jadi berapa, jadi berapa. Nanti dipilih oleh perwakilan daripada wilayah tertentu dan sebagainya. Itu ada prosesnya, ya. Bisa juga dipilih oleh ahlul hali wal aqdi misalkan, atau bisa dipilih langsung oleh umat. Itu tergantung nanti teknis itu mah, teknis pengangkatan, ya. Bisa juga dengan pemilu seperti sekarang, boleh-boleh saja. Pemilu itu kan uslub saja, cara untuk mengangkat pemimpin, untuk memilih pemimpin, ya boleh-boleh saja. Gitu. Tapi tidak bisa kita samakan bahwa pemilu itu sama dengan demokrasi, kan beda. Pemilu ya pemilu, demokrasi ya demokrasi. Gitu. Ya, pemilu itu memang alat yang digunakan oleh demokrasi untuk memilih penguasa mereka. Cara gitu. Ya, pemilu itu. Nah, dalam Islam pun apakah ada pemilu ya bisa saja. Itu salah satu cara saja, bukan satu-satunya cara. Salah satu cara untuk memilih pemimpin dengan cara pemilu. Itu bisa. Kemudian yang ketiga bahwa pemerintahan Islam tidak berbentuk kerajaan yang diperoleh dengan warisan. Jadi sistem politik Islam itu bukan putra mahkota. Nah, jadi tidak bisa otomatis khalifah itu memiliki anak, kemudian anaknya menjadi khalifah berikutnya. Nah, itu disebut dengan putra mahkota. Bukan sistem kerajaan. Beda modelnya. Ya. Yang keempat, bahwa meskipun umat berhak mengangkat penguasa, namun kedudukan umat bukan sebagai mustajir, bukan majikan, sementara khalifah sebagai ajir atau buruh. Jadi bukan, ya, jadi umat itu bukan orang yang menyewa penguasa untuk memimpin mereka.
maka kedudukan khalifah menjadi kuat sebab tidak menjadi budak rakyat atau dikontrol oleh rakyat untuk menjalankan aspirasinya. Makanya khalifah itu bukan menjadi budak umat tertentu, bukan menjadi budak dari kelompok tertentu. Tapi khalifah itu adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak atau wajib terikat dengan hukum syara. Ya, terikat dengan hukum syara. Wajib melaksanakan pemerintahnya dengan hukum Islam, tidak boleh dengan yang lain. Yang kelima, ya, konsekuensi dari as-sultanul ummah bahwa kekuasaan ada di tangan umat adalah umat mempunyai hak syura kepada khalifah. Ya, meskipun tidak mempunyai hak untuk memecat jabatan khalifah. Karena khalifah bukan pegawai yang digaji, tetapi penguasa yang diangkat dengan baiat dan bukannya ijarah di mana khalifah dibayar karena berkhidmat kepada majikannya, yaitu rakyat atau umat. Ya. Jadi rakyat tidak bisa serta-merta asal memecat khalifah. Rakyat hanya boleh mengajukan kepada mahkamah madzalim ya untuk mengoreksi penguasa. Ya, kecuali ketika khalifahnya sudah tidak lagi menerapkan hukum Islam, maka rakyat boleh memaksa ya, kepada khalifah untuk turun dari singgasananya karena tidak sesuai dengan penerapan hukum Islam. Nah, di situ sih sebenarnya. Jadi kembali kepada asyadah lisyara, ya, bahwa kedaulatan itu ada di tangan hukum Islam. Yang keenam, bahwa penguasa adalah pelayan umat yang melayani mereka dengan memenuhi kemaslahatan mereka dan mencegah mudarat yang akan menimpa mereka berdasarkan hukum syara. Karena tadi ya, konsep politik Islam itu riayah su'unil ummah, ya, mengurusi urusan umat. Maka siapapun yang jadi khalifah nanti, tugas pokoknya itu adalah riayah su'unil ummah. Bagaimana mengurusi urusan umat, ya, dengan hukum-hukum Islam, memecahkan segala problem masalah dengan hukum Islam, ya, memberikan solusi atas permasalahan yang dimiliki oleh umat dengan hukum Islam dan sebagainya. Ya, nah itu tugas daripada khalifah. Nah itulah 6 daripada konsekuensi asas yang kedua daripada politik Islam, yaitu as-sultan ulil ummah. Kekuasaan ada di tangan umat. Kemudian asas yang ketiga dalam Islam bahwa pengangkatan khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib. Ya, wujubul khalifah al-wahid lil muslimin. Wajib hukumnya mengangkat seorang khalifah untuk seluruh umat. Jadi kata kunci yang pertama seorang khalifah. Berarti tidak boleh 2 khalifah. Tidak boleh 3 khalifah. Tidak boleh 4 khalifah. Harus satu. Satu khalifah untuk seluruh umat Islam. Ya. Nah, jadi satu khalifah bukan untuk umat Indonesia saja. Untuk umat Belanda saja. Umat Australia saja. Tapi untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Karena sistem pemerintahan Islam itu bersifat tunggal. Satu. Ya, tidak bersifat banyak. Ya, tapi satu pemimpin. Ya. Dan ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Mengangkat nasbul imam atau nasbul khilafah itu wajibun wa wa'dun kata para ulama. Mengangkat khalifah itu wajibun. Itu wajib. Wa wa'dun dan juga janji Allah. Ya. Fardun wa wa'dun. Ya, jadi hukumnya wajib dan itu termasuk juga janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa konsekuensi dari asas tersebut? Asas bahwa wajibnya kita mengangkat satu orang khalifah untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat, ya, untuk seluruh umat Islam, ya, atau siapapun yang berada di bawah kekuasaan umat Islam. Yang pertama adalah khalifah Islam wajib hanya satu, tidak boleh ada khalifah lebih dari satu dalam satu waktu, ya, tidak boleh. Makanya kemudian dalam Islam ketika dibaiat 2 orang khalifah, maka harus disingkirkan satu. Idza bui'a lil khalifataini faqtulu al-akhar minhuma. Jika dibaiat 2 orang khalifah, maka bunuhlah satu di antara 2 tadi. Artinya apa? Tidak boleh 2 kepemimpinan. Harus punya satu. Ya. Yang kedua, bahwa bentuk negara kekhilafan Islam adalah kesatuan, bukan federal. Ya. Jadi bentuknya itu adalah kesatuan. Ya, jadi satu pemimpin untuk semua. Ya, satu undang-undang untuk semua. Satu negara untuk semua.
Ya, jadi tidak boleh negara bagian, misalkan negara bagian satu, negara bagian dua. Jadi modelnya satu kesatuan, sentralistik. Yang ketiga, bahwa pemerintahan khilafah Islam berbentuk sentralisasi, ya, dengan sistem administrasinya adalah desentralisasi. Ya, jadi untuk sistem pemerintahan Islam, kekuasaannya itu di satu tangan, yaitu khalifah. Tetapi administrasinya itu di masing-masing bagian, di masing-masing provinsi. Itu administrasinya bisa sendiri-sendiri, ya, secara administrasi. Tapi secara kebijakan, kebijakan publik atau kebijakan yang sifatnya mengikat semua umat, itu adalah kebijakan cuma satu, kebijakan khalifah. Karena khalifah lah satu-satunya yang berhak memilih hukum. Ya, kan hukum dalam Islam itu kadang-kadang kan banyak, ya. Dalam pengertian itu ada ikhtilafiyahnya. Maka khalifah lah yang berhak memilih di antara ikhtilaf yang ada di tengah-tengah umat. Makanya ada kaidah, ya, al-imamu yarfa'un al-khilaf. Pemimpin itu akan mengangkat perbedaan. Artinya apa? Pemimpin itu akan menyelesaikan perbedaan dengan memilih salah satu dari perbedaan itu sebagai pendapatnya. Ketika pendapat itu sudah diadopsi oleh khalifah, maka semuanya wajib taat. Apa dalilnya? Ati Allah wa ati Rasul wa ul amri minkum. Ini sudah dipahami oleh para mustahid. Ya, insya Allah para mustahid, para ulama harusnya paham. Jadi ketika sudah ditetapkan oleh khalifah A, maka semuanya harus ikut. Yang keempat, bahwa khalifah adalah negara. Nah, jadi khalifah itu ya negara itu sendiri. Karena konsep negara dalam Islam berbeda dengan konsep kapitalisme maupun sosialisme. Ya. Jadi negara itu adalah khalifahnya itu sendiri. Karena khalifah lah yang berhak mentabani hukum. Ya. Pusat kebijakan tertinggi itu ada di khalifah. Ya, terutama kebijakan-kebijakan sifatnya strategis. Tapi kalau kebijakan-kebijakan administrasi itu diserahkan kepada masing-masing daerah. Bisa jadi kepada para amilnya sendiri, pada walinya sendiri, istilah. Ya. Yang berhak menganulir semuanya itu adalah khalifah. Nah itulah, jadi ada asas ketiga, ada 4 konsekuensi dari asas ketiga. Nah terakhir, asas yang keempat, asas pemerintahan atau sistem politik Islam adalah khalifah lah satu-satunya yang berhak untuk mengadopsi hukum syara untuk dijadikan undang-undang. Ya, jadi lil khalifah wahda hakut tabani. Ya, jadi hak mentabani hukum itu hanyalah khalifah. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang pertama, bahwa tidak ada yang berhak membuat undang-undang apapun selain khalifah, termasuk majelis umat atau kalau dalam sekarang itu MPR DPR, ya. Itu tidak boleh membuat undang-undang. Yang berhak membuat undang-undang hanyalah khalifah. Ya. Kedua, otoritas membuat keputusan ada di tangan seorang khalifah. Nah, jadi otoritasnya gitu. Makanya kaidah kepemimpinan dalam Islam itu kan begitu. As-solahiyah as-solahiyatul fardiyah, yaitu kaidahnya tuh. Wal amalu jama'i. Jadi solahiyah itu personal. Ya, jadi kebijakan itu hanya boleh dikeluarkan satu orang. Tetapi pelaksanaannya itu jama'i. Jadi kalau sudah diputuskan oleh seorang pemimpin, maka itu menjadi pelaksanaan secara publik. Semuanya harus ikut. Nah, jadi solahiyahnya fardiyah, tapi amalnya jama'i. Nah, itu kaidah kepemimpinan dalam Islam itu begitu. Dimanapun dalam semua lini, ya, di sekolah, di perusahaan, gitu. Jadi kaidahnya itu yang punya solahiyah lah pemimpin itu yang menjadi punya kebijakan. Nah, tetapi amalnya amal jama'i. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah pemimpin yang satu dan dia saja punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan itu akan lebih mudah dibandingkan kalau pemimpinnya banyak. Nanti ribut. Si A, sini, si B, si C, wah pendapatnya banyak, ada putusan. Maka satu orang pemimpin yang memutuskan, saya putuskan A, udah semuanya harus taat. Nah, gitu kaidahnya. Ya. Walaupun misalkan kebijakan itu tidak disukai atau ya, tidak disenangi, ya itu udah diputuskan begitu ya begitu. Ya, itu kaidahnya. Nah, Rasul sendiri mencontohkan begitu demikian kan. Bagaimana coba Rasul tetap tidak bergeming dengan masukan, koreksian, marahnya sahabat, ya, terhadap kebijakan beliau di perjanjian Hudaybiyah. Ya, itu bagaimana coba Rasulullah itu, ya, sampai-sampai Umar bin Khattab sendiri mempertanyakan apakah betul Nabi dia itu sebagai Rasul, katanya.
Justru karena beliau sebagai Rasul itulah beliau tetap berpegang teguh kepada kebijakannya. Bahwa beliau harus mendapatkan perjanjian dengan bangsa Quraisy, itu kuncinya. Ya, mau haji atau tidak haji, mau umroh atau tidak umroh, pokoknya yang paling penting adalah terjadi perjanjian, gencatan senjata dengan Quraisy. Itu kata kuncinya. Dan kemudian kebijakan itu ternyata baru dirasakan keberhasilannya setelah beberapa kemudian, ya. Sahabat langsung, oh ternyata luar biasa, kebijakan yang brilian sekali, yang ternyata awalnya dipandang seperti merugikan kaum muslimin, faktanya ternyata malah menguntungkan kaum muslimin, ya. Nah, itu memang tuntunan wahyu. Tetapi secara kaidahnya bisa kita contoh bahwa ketika pemimpin sudah menetapkan A, maka kita sebagai bawahan harus ikut. Kalaulah misalkan ada masukan, sampaikan saja, Pak, menurut kami penangannya gini 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 gini. Nanti yang memutuskan beliau, bukan kita yang memutuskan. Atau kita malah menyelisih pemimpin, bukan, itu nggak boleh. Dalam Islam itu kaidahnya nggak boleh. Tetap apapun putusannya kita ikutin, selama apa yang diputuskan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Gitu ya. Tapi kalau sudah bertentangan, tidak mesti harus nunggu penguasa, ya, atau pemimpin kita boleh menyelisihi ketika pemimpin itu mengarahkan kepada hal yang sifatnya tidak sesuai dengan hukum Islam. Itu kata kuncinya, ya. Kemudian bahwa kepemimpinan negara Islam bersifat individual, ya, tidak ada kepemimpinan kolektif dalam Islam. Karena itu tidak ada lembaga lain. Kalau dalam sekarang kan ada trias politika, ya, ada legislatif, ada eksekutif, dan yudikatif. Nah, dalam Islam itu satu, yang membuat undang-undang itu adalah khalifah, yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan publik itu adalah khalifah, dan yang membuat undang-undang juga khalifah. Gitu. Jadi semuanya berpusat di satu titik. Keempat, bahwa khalifah mempunyai hak untuk mengadopsi hukum syara untuk menghilangkan perselisihan. Tadi amrul imam yarfa'ul khilaf. Ya, perintah imam bisa menghilangkan perselisihan. Yang kelima, bahwa mengadopsi hukum syara bagi khalifah hukumnya adalah mubah. Apabila terjadi mudarat pada saat tidak diambil dan diterapkan oleh khalifah karena bisa menimbulkan perselisihan di tengah umat, maka pada saat itu hukum mengadopsi hukum syara adalah wajib. Jadi gini maksudnya. Khalifah itu harus melihat nanti hukum mana yang dia perlu diadopsi, hukum mana yang tidak perlu diadopsi. Kadang ada beberapa perbedaan yang tidak perlu disatukan. Ada perbedaan yang memang harus disatukan. Nah, perbedaan di tengah umat yang harus disatukan, contohnya adalah perbedaan penetapan awal akhir Ramadan. Ini harus disatukan. Kenapa? Karena berkaitan dengan syiar umat, kesatuan umat. Karena kan kentara sekali, ya, puasa sama Idul Fitri masa beda. Maka penguasa di saat itu wajib menetapkan mana awal Ramadan, mana akhir Ramadan. Nah, ini perbedaan yang wajib disatukan. Tetapi kalau perbedaan yang tidak wajib disatukan, malah kalau disatukan menjadi mudarat, itu biarkan berbeda. Ya, makanya penguasa atau khalifah nanti tidak boleh mengadopsi misalkan masalah fikih sholat. Ya, khalifah tidak boleh mengadopsi salah satu daripada fikih sholat. Misalkan khalifah mengadopsi tidak kunut. Itu akan repot gitu. Kenapa repot? Karena umat yang memahami subuh itu harus kunut, itu akan berdosa ketika dia kunut. Kenapa berdosa? Ya karena diadopsi oleh khalifah. Ya, khalifah mengambil pendapat itu. Maka yang seperti itu, fikih-fikih sholat tidak boleh diadopsi. Biarkan saja sesuai dengan keyakinan daripada mazhabnya masing-masing. Khalifah hanya mengadopsi hukum-hukum yang sifatnya publik. Dan itu dibutuhkan untuk persatuan umat. Nah itu kaidahnya seorang khalifah itu. Dan yang terjadi, ya, kebijakan yang terjadi ketika Al-Mu'tasim Billah itu mengadopsi pandangan Mu'tazilah, ya, dalam hal akidah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ulama-ulama yang berseberangan dengan pemahaman akidahnya beliau itu beliau hukum, kan? Ya wajar, kenapa? Karena bertentangan dengan pendapat khalifah. Ya, seperti Imam Syafi'i dipanggil, ya, di cross check sama Al-Mu'tasim Billah. Imam Ahmad bin Hambal juga dipanggil, sampai kemudian beliau dipenjara, ya, karena tidak mau mengakui Al-Quran sebagai makhluk, misalkan gitu. Sampai kemudian meninggal di penjara. Nah ini kan akibat daripada khalifah mengadopsi, ya, perbedaan yang semestinya dibiarkan berbeda saja, tidak usah dijadikan satu atau kesatuan. Baik. Jadi itulah dia, ya,
secara singkat gambaran tentang sistem politik dalam Islam. Jadi kesimpulannya, sistem politik dalam Islam itu memiliki 4 asas yang berbeda dengan sistem yang lain. Yang pertama, asyadah lil ummah. Ya, jadi kedaulatan itu di tangan hukum syara. Yang kedua, as-sultan lil ummah. Kekuasaan ada di tangan umat. Yang ketiga, pengangkatan khalifah itu wajib untuk seluruh kaum muslimin. Ya, wujubul khalifah al-wahid lil muslimin. Yang keempat, khalifah satu-satunya yang berhak mengadopsi hukum. Ya, lil khalifah wahda hakut tabanni. Jadi yang berhak mengadopsi hukum itu adalah hanya khalifah. Inilah 4 ya unsur ini, dan keempat-empatnya itu harus ada. Tidak boleh hanya ada salah satu atau 2 saja daripada 4 ini. Nah, ini kajian ya dari beberapa pandangan para ulama yang dirangkum oleh Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman dalam bukunya, sehingga kita bisa paham ya ternyata sistem politik Islam itu sangat berbeda dengan sistem politik yang ada sekarang. Barakallahu fikum. Mungkin ini sebatas pemahaman, pengetahuan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Tafadhol. Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan pemaparan materi pada pagi hari ini. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung buka open mic atau diketik di kolom chat bertanya kepada Ustaz. Silakan. Baik, nggak apa-apa ya, pembahasannya rada berbobot ini. Nggak apa-apa. Justru kadang umat itu harus dipaksa untuk memikirkan hal-hal yang berat. Ya, maksudnya begini, hal-hal dari Islam yang itu kadang disembunyikan karena dianggap berat. Kalau demikian, hukum Islam nggak bakal nyampe semuanya. Yang kita tahu cuma masalah fikih aja dan perdebatannya. Nah, itu kan sangat disayangkan. Kalau kita memahami Islam hanya sebatas fikih sholat, fikih puasa, dan segala macam berantemnya itu yang bid'ah tidak bid'ah itu nggak berkembang jadi. Jadi seolah-olah Islam itu ya begitu doang. Padahal kan Islam itu kan agama yang kafah. Semuanya harus kita tahu, harus kita pahami. Ya, termasuk dalam masalah politik, ekonomi. Ini justru pembahasan yang sangat jarang dibahas sebenarnya. Ya, tetapi penting. Ya, gara-gara ini tidak dibahas, sering dibahas, orang-orang jadinya tidak tahu. Nah, jadi taunya pokoknya ekonomi misalkan, pokoknya jual beli kredit pada hari riba, kan begitu. Taunya sistem pemerintahan sekarang itu ya begitulah pokoknya. Padahal Islam punya konsep sendiri. Gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang begini kita coba ya mengupgrade ya akal kita. Insya Allah apapun hukum Islam itu pasti bisa difahami. Kenapa? Allah tidak akan membebani umatnya ya tanpa melihat kadar daripada umat. Allah menurunkan Islam pasti bisa dipahami, pasti bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Nggak mungkin tidak. Ya, la yukallifullahu illa nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi Allah tidak akan pernah membebani seseorang ya kecuali itu orang itu pasti mampu menjalankan, mengamalkan, memahami, insya Allah. Ya. Jadi kita coba perluas lagi pikiran Islam kita, jangan tersempit hanya sebatas perdebatan furu'nya saja. Saya boleh tanya, Tat? Nah, silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya saya sepakat ya dengan Ustadz itu bahwa sistem ekonomi, sistem politik ini yang secara syar'i itu kita tuh punya itu ditutup-tutupi ya. Jadi makanya kenapa ya umat ini akhirnya ya nggak setangguh zaman pemuda-pemuda kayak Al-Fatih di zamannya gitu ya. Nah itu mungkin karena itu tadi, karena ada yang ditutupin gitu, yang sengaja ditutupin sepertinya. Nah tapi poinnya saya mau ada yang saya tanyakan. Ini kan tadi Ustadz sampaikan sekilas juga tentang ekonomi Islam gitu. Nah, kita ini kan sekarang hidup dalam ekonomi kapitalis ya, Ustadz ya. Terus sekarang kita sudah juga belajar tentang Islam, sistem ekonomi
mana sih yang harus kita lakukan gitu dalam atau apa nama situasi yang kita hadapin seperti ini gitu ya. Tadi kan Ustadz juga menyampaikan bahwa kita tuh harus apapun yang kita lakukan itu eh, diusahakan itu mengacu pada hukum syara gitu kan. Nah, ini kan istilah kita hidup dalam alam yang berbeda gitu, yang mana itu alam sistem ekonomi kapitalis itu sih yang saya mau tanyakan. Iya, ya betul ya. Jadi saya punya teman ya, teman itu ingin menawarkan ekonomi Islam ke para pengusaha, pengusaha besar. Pengusahanya ini pengusaha kapitalis. Nah, teman saya ini bilang ke mereka itu bahwa sistem ekonomi Islam tuh begini A, B, C sampai Z. Nah, para pengusaha itu bilang, apa kata mereka itu ya? Mereka tuh bilang bahwa gak mungkin, gak mungkin sistem ekonomi kayak gitu itu bisa diterapin sekarang katanya. Kenapa? Karena kapitalisme ini tadi ya, tidak berdiri sendiri. Dia terikat dengan kebijakan politik, ya. Dia terikat dengan pendidikan, dan pendidikan ekonomi sekarang kan kapitalis semua. Itu anak-anak kita itu dididik dengan cara kapitalis, pendidikannya dari mulai SD, SMP, SMA, SMU, kuliah semua kan kapitalis semua. Jadi di benaknya itu ya maunya mau kapitalis semua. Konsepnya udah defaultnya default kapitalis gitu. Termasuk mereka para pengusaha pun juga defaultnya default kapitalis. Kata mereka, contoh sederhana kata mereka, dalam Islam itu kan bisnis itu kan modalnya kan kepercayaan. Sekarang ini kita kalau modal kepercayaan bisa ditipu orang. Kalau kita bisnis nih modal kepercayaan nih sama orang, kita bisa ditipu. Kenapa? Karena itu mentalnya, pendidikannya, kebijakan politiknya, semuanya itu mensupport bahwa yang bisa bergerak cepat itu hanya konsep ekonomi kapitalis. Gitu. Nah, jadi memang ini tantangan kita yang mungkin berkecimpung di ekonomi Islam, dan itu membuktikan bahwa ekonomi Islam itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditopang dengan konsep politik Islam. Harus ditopang dengan konsep pendidikan Islam. Bagaimana menumbuhkan karakter orang yang bisa trust atau dipercaya, itu kan pendidikan. Konsep sosialnya, hubungan interaksi antar lawan jenisnya. Konsep hukumannya, jadi hukuman bagi orang yang melakukan kecurangan, muflis dalam usaha, mengingkar janji, ingkar dari akad, itu kan ada dalam sistem pidananya Islam atau perdatanya Islam. Ya, bagaimana membuat jera orang-orang yang seperti itu. Jadi memang berat gitu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, tetap kita lakukan sesuai dengan hukum syara, mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Selama itu bisa kita lakukan sesuai dengan hukum syariat dalam sisi ekonomi, misalnya kita lakukan. Misalnya kita tidak berinteraksi dengan riba, bisa. Kalau bisa ya oke, bisa. Gitu ya. Kita misalkan membuat akad dengan konsumen. Ya. Kalau model trust aja kan mungkin itu juga menjadi hal yang diragukan oleh konsumen. Apa jaminan saya bangunan saya akan dibangun oleh Anda sebagai developer misalkan? Maka kita bisa buat dengan rohan misalkan dengan jaminan atau apa. Nah, jadi kemudian hal-hal yang sifatnya makro kayak kita berinteraksi dengan lembaga-lembaga lain dan sebagainya itu mungkin selama sistem politiknya sekarang bukan Islam nggak bisa. Menghilangkan riba di dunia perbankan kan nggak bisa, harus kebijakan politik. Ya sudah, kita apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, yang kedua, cara kita itu, ini justru memotivasi kita berusaha untuk bersama-sama berjuang ya untuk menegakkan Islam secara kafah. Gitu sebenarnya. Itu semangatnya di situ. Sama saya juga di bidang pendidikan misalkan. Ya, betapa
ngurus izin tuh luar biasa susahnya. Harus loncat sini, loncat sana. Harus ketemu si A, ketemu si B itu. Kalau di website sih katanya mudah, satu atap, satu pintu. Ya Allah, tapi pelaksanaannya itu ya Allah ya Robi. Sama kan, Harus. kita juga mengurusin izin seperti itu juga. Iya, jadi apa ya? Kita langsung interaksi dengan orangnya, kemudian dia minta suap. Itu kan gimana kalau nggak jawab nggak bisa jalan coba. Akhirnya cari orang lain aja deh, kita ujur orang untuk ngurusin biar yang nyop-nyop dia aja bukan kita. Tapi tetap kan secara tidak langsung kan kena juga sebenarnya. Tapi karena kita sudah ustukriha, sudah terpaksa di situ ya, sudah mau tidak mau gimana lagi. Di satu sisi kita nggak bisa membuat lembaga pendidikan tanpa izin, bisa dibubarin. Kan begitu istilahnya. Nah, jadi yang model-model begitu ya Mas Tato anak saja, ya. Tapi yang penting konten kita itu yang di belakang yang bisa kita kuasai, kita kendalikan, itu yang kita pastikan sesuai dengan hukum syariat. Gitu. Kalau yang lain-lainnya itu kita minta istighfar aja sama Allah terus, kan sambil kita berusaha berjuang bahwa itu betul ini harus Islam secara wah ini nggak bisa kali ini. Jadi Gitu. ini Ustaz ya, maksudnya kita melakukan di lingkaran yang memang kita bisa lakukan gitu ya Ustaz. Iya betul, itu yang bisa kita lakukan saat ini begitu aja. Ya. Yang kita bisa lakukan ya itu. Ya, Puan. Ya, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan satu lagi untuk pertanyaan, silakan. Cuman ini yang berikutnya itu ketika kita niatnya dakwah ya, mengenalkan konsep syariat kepada umat gitu. Memang secara amanah itu menjadi beban berat. Ya, beban beratnya kenapa? Kita ingin menunjukkan sesempurna mungkin. Karena ketika kita mengusung syariat gitu, ketika ada celak sedikit saja, dibulinya habis-habisan. Iya betul. Iya. Saya lihat beberapa iklan di IG itu properti syariah yang mengusung, kan banyak perseliweran tuh di IG saya, karena mungkin saya tergabung di sering buka-buka properti syariah, jadi banyak iklan tentang produk di sini di syariah, produk sini ada menawarkan training syariah. Itu buliannya di komennya innalillahi itu. Jangan bawa agama, banyak penipuan bawa agama. Anda syariah tapi kok nyicilnya gede banget dibandingkan yang cashnya. Wah, macam-macam di bawah itu. Jadi emang tantangannya luar biasa gitu. Tapi ya al-ajru ala qadri masyaqqah gitu. Pahala itu tergantung kepada kesulitan yang kita hadapi. Itu. Kalau kesulitannya ringan, pahalanya kecil. Kalau kesulitannya besar, pahalanya besar. Dalam bisnis juga begitu kan. Al-ajru itu kan bisa pahala, bisa juga duit. Bisa keuntungan al-ajru kan. Keuntungan itu bisa didapatkan ketika kesulitannya memang berat. Nah, itu memang tantangan di zaman kapitalisme beginilah. Seolah-olah kaum muslimin itu bukan hidup di habitat aslinya. Jadi susah sekali. Tapi insya Allah. Ini ujian buat kita. Tep, Kang Isan mau nanya atau mau bikin kuis? Bikin kuis saja langsung. Oke, siap. Ya, sebutkan asas sistem politik Islam. Itu aja lah. Ayo. Tadi ada 4. Boleh 2 aja deh dari 4. Yang nyimak pasti tahu. Apalagi yang nulis. Oh, Kang Wawan tuh. Ayo Kang Wawan. Dua di antara 4 itu, pertama itu bahasa Indonesia aja ya Pak ya. Boleh. Yang penting anak paham. Boleh ya. Nah, khalifah pertama kedaulatan di atas hukum syara. Kedua khalifah wajib. Jadi khalifah yang berhak mengadopsi hukum syara itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus apa lagi? Masih ingat nggak? Putus ya. Catatannya dibuka. Satu lagi, khalifah wajib memang untuk muslim. Jadi satu lagi itu
tadi nggak ketulis apa ya? Kekuasaan Masyarakat kekuasaan itu di tangan masyarakat, di tangan masyarakat. Iya betul, Allahu Akbar. Mas Wawan luar biasa. Udah, pekan depan ngisi kajian ya. Amin. Belum bisa. Ya, Tahu, syukran, Ustaz. Nah, satu lagi, Ustaz. Nah. Ada. Satu lagi. Apa maksud dari la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Apa maksudnya itu? Nggak usah diterjemahin, pokoknya apa maksudnya aja. Maksud dari kalimat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Mas Ican bisa jawab itu. Ayo, Mas Isan, apa Mas Isan? Ntar Ustaz, nunggu sampai nggak ada yang mau jawab baru itu. Tuh, Teh Nida tuh udah buka open mic. Ayo, Teh Nida. Apa Teh Nida itu kayaknya soundnya nggak bisa kedengeran. Di chat, diketik aja kali. Ya, silakan. Halo. Kalian harus Mas Icang kayaknya. Ayo, apa Mas Icang? Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila dia tidak mentaati Allah gitu. Termasuk Masya penguasa. Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, yang maksiat kepada Khalik. Baik. Syukran, alhamdulillah, jazakumullah khairan semuanya. Ya, syukur Ustaz atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa dapat ilmu yang berbobot ya. Dan juga ini mungkin jarang dibahas di pengajian lain seperti itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.